Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Suasananya baru. Alhamdulillah enak juga ya. Ada perubahan sedikit. Semoga ini jadi awal yang baik juga. Nah, Amin. cuman yang jadi masalah adalah begini nih. Kan kita tahu ya, situasi dunia makin kacau, semrawut, segala macam. Semua berita itu kayaknya menunjukkan hal-hal yang kurang baik lah ya gitu. Saya sampai bingung sebenarnya kita mau bahas apa hari ini, karena bahkan yang dulunya kelihatan baik aja juga diliputi hal-hal yang kurang baik lah gitu bahasanya gitu. Nah, kira-kira Alif ada nggak sih, Alif, sebenarnya apa ya? Alif dapat gambaran sesuatu atau diperlihatkan sesuatu, ada cerita nggak sih? Ada dong. Oke. Ada, alhamdulillah ada. Ini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu beberapa waktu yang lalu, saya baru balik dari Cirebon. Baru pulang dari Cirebon. Sebenarnya tujuan ke sana itu awalnya untuk main aja, main sama teman-teman, jalan ya healing sebentar lah. Petualang ya biasa. Petualang. Anak muda sih. Iya, terus kebetulan kita nyempetin untuk sholat di sebuah masjid yang di situ nempel sama kawasan situs makam, komplek makam Sunan Gunung Jati. Oh iya, yang di Cirebon ya. Jadi iya, saya nyebutnya itu Masjid Sunan Gunung Jati karena memang di kawasan itu. Iya, oke. Nah, dari parkiran ke masjidnya itu kan mesti jalan ngelewatin lorong kayak gang gitu kan. Dan itu pada waktu itu hari Minggu dan itu rame sekali, Mas. Oke. Rame, dan biasanya kalau kita datang ke sana entah untuk berziarah ke makam makam keluarga Kesultanan Cirebon hingga ke Sunan Gunung Jati atau sholat di masjidnya, biasanya akan disambut sama orang-orang yang pada minta sedekah, sedekah, ada yang minta-minta yang di luar panitia masjid atau panitia komplek itulah. Itu udah jadi pemandangan yang wajar. Nah, kita ngelewatin itu, saya ngelewatin kawasan itu rame sampai akhirnya ke masjidnya. Terus masjidnya itu nuansa yang campuran kayu jati, terus ada ornamen-ornamen piring-piring kayak dari Cina gitu di tembok-temboknya. Ya bagi teman-teman yang udah pernah kesana atau teman-teman time travel yang orang Cirebon ya udah biasa lah, pasti udah tahu lah, pasti udah familiar sekali dengan kondisi itu. Nah, ini yang mau saya ceritain. Saya kan kesana udah beberapa kali berkunjung ke sana. Dan pada waktu beberapa hari yang lalu, saya ngelihat dalam radius kawasan tersebut itu seolah-olah di situ ada tempat yang terang, di dalam itu ada tempat yang terang, bercahaya. Tapi yang saya bingung, saya ngelihat dan saya ngerasain getarannya di sekelilingnya itu banyak hal-hal yang gelap. Seolah-olah hal yang terang ini terselubungi sama hal yang gelap itu, Mas. Saya nggak tahu hal yang gelap itu berasal dari mana. Tapi seperti cerita-cerita yang pernah kita sampaikan bahwa di mana ada tempat yang sakral, biasanya di sekelilingnya itu ada hal-hal yang menurut orang kurang baik. Tapi kondisi yang waktu saya lihat di kawasan Cirebon itu agak berbeda dari terakhir kali saya ke sana. Berbedanya gini, getarannya itu kayak seolah-olah orang-orang jadi banyak yang kebingungan akan situasi hidupnya. Semrawut ibaratnya gitu. Kondisinya semrawut. Terus tentang pencaharian, tentang ekonomi, tentang sosial, itu semua seolah-olah menjadi satu kesatuan dalam kawasan itu. Tercermin di situ. Mungkin bagi orang-orang yang memang niatnya ziarah aja atau main aja, mungkin nggak terlalu engah. Tapi bagi orang-orang yang peka terhadap sekelilingnya, insya Allah bakal engah sama hal situasi tersebut, sama situasi itu. Karena yang saya lihat, entah bagaimana beberapa dari
orang-orang yang ada di kawasan tersebut, saya nggak tahu itu orang lokal atau pendatang yang lagi main, punya niat yang macam-macam, Mas. Oh, oke. Gitu. Rasanya berbeda dengan orang yang memang tulus gitu. Yang saya lihat dan saya rasain tuh gitu. Entah nanti prakteknya gimana saya nggak tahu ya. Oke. Nah, Liv, sebenarnya pengen nanya, sebenarnya keadaan yang gelap kalau Alif ceritakan tadi itu, apakah memang itu bawaan dari orang-orang yang hadir dengan niatan yang kurang baik itu, atau memang udah di sana dan kemudian mewujud jadi termanifestasi dalam bentuk orang-orang yang hadir kurang baik itu? Ya, ini sih asumsi pribadi. Oke. Bahwa tadi di mana ada tempat yang baik biasanya di sekelilingnya ada hal-hal yang kurang baik. Kalau ada satu sumber mata air, orang datang itu kan macam-macam niatnya. Ya kan? Okay. Bisa memang untuk sowan ke orang tua, untuk mendoakan, ya kan. Ada yang untuk wisata religi, ada yang untuk sekedar singgah. Kayak saya sekedar singgah waktu itu. Okay. Walaupun memang ya kebetulan di masjid itu ya udah sekalian sholat sehingga ya udah mendoakan juga, tapi kan dari bukan langsung ke area komplek pemakamannya, tapi dari masjidnya. Ada juga mungkin punya niat-niat lain, misalnya pemikirannya udah materialistis, jadi kadang-kadang punya niat ke tempat-tempat yang baik dengan niat yang berbeda, karena pikirannya udah materialistis. Kan zaman sekarang kalau kita dengar cerita para leluhur, ya udah masuk ke fase-fase kayak gitu kan. Banyak orang yang udah duniawi banget zaman sekarang. Tercermin dari banyak hal yang terjadi di sekeliling kita lah gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi, ya itu semua terjadi gitu loh, Mas. Mungkin di tempat lain juga sama. Di tempat-tempat lain juga sama. Entah itu tempat wisata religi atau tempat-tempat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan religi. Mungkin bisa gitu juga. Mungkin. Nah, kalau tadi kan Alif cerita nih, sebenarnya ada mas pancaran yang baik gitu, ada pancaran cahaya yang putih lah kayak gitu. Itu ada manifestasinya nggak, Alif? Beberapa kali itu kan saya udah ke sana. Saya nggak tahu nih, sampai beberapa hari yang lalu pun juga saya nggak tahu apakah saya memang melihat gambaran tersebut itu sebagai sebuah residu energi yang pernah ada di masa lalu atau hal yang lain. Saya nggak tahu. Karena gini, waktu saya lagi selepas sholat di Masjid Sunan Gunung Jati, dari arah kiri depan itu muncul gambaran seperti seorang yang berwibawa. Dengan ciri khas pakaian yang seperti gamis panjang, gitu. Dan pancaran dari wajah beliau itu adem, teduh, karena tersenyum. Tersenyum, betul-betul tersenyum. Kayak kebetulan waktu saya kemarin ke sana, waktu beberapa hari kemarin itu ke sana, itu lagi jam 1:30 siang dan itu kebetulan sepi masjidnya. Karena ramainya di kawasan area komplek pemakamannya yang agak ke atas itu. Tapi di masjidnya sepi. Jadi di situ saya ngerasain hawa yang sebenarnya hawanya panas, tapi kalau ngelihat wajah itu teduh. Akhirnya kadang-kadang gambaran-gambaran dari masa lalunya juga kelihatan, Mas. Karena kan dulu kawasan komplek itu tidak seperti sekarang. Karena bangunan-bangunan di masa lalu yang terlihat itu kebanyakan dari kayu kelihatan sih kayak kayu jati karena gede-gede gelondongannya. Gitu, coklat-coklat besar. Nah, ada sedikit beberapa bahan kayak tembok yang ada di bangunan masjid dan bangunan yang lainnya kayak berupa tembok gitu, tembok kokoh, tapi minim, nggak banyak gitu. Selebihnya terbuat dari kayu-kayuan. Mungkin kalau bisa sedikit divisualisasikan atau dibayangkan itu mirip-mirip kayak bukan mirip ya, sedikit rupanya seperti di Masjid Demak. Gelonggongan kayunya. Nah, selebihnya kayak soko tunggalnya gitu kali ya? Iya,
tiang-tiang panjangnya. Selebihnya ada beberapa bentuk dari tembok itu yang punya ornamen-ornamen mencirikan seperti khas Cirebon pada masa itu. Nah, di sekelilingnya juga kan banyak hutan zaman dulu. Sekeliling banyak hutan. Dan di situ kan kawasan menuju pesisir pantai kan. Betul. Jadi memang di sekeliling panas, itu, ya? di sekeliling itu iya panas. Di sekeliling itu yang kelihatan di gambaran masa lalunya itu memang udah banyak orang hilir mudik lewat situ. Banyak juga yang singgah di masjid itu. Ada beberapa kali kelihatan kayak sang beliau ini yang tadi teduh pancaran wajahnya itu suka lagi menyapa orang atau lagi duduk bareng sama orang-orang lain banyak di area masjid itu. Atau mungkin orang bilangnya langgar kali ya. Itu zaman dulunya. Belum sebesar yang sekarang berarti. Berbeda. Berbeda struktur bangunannya, tapi tetap ada beberapa ciri khas yang sampai sekarang masih dipertahankan. Beberapa. Selebihnya itu banyak pohon-pohonan di sekeliling luarnya, dan bangunan-bangunan di luar masjidnya itu ya rumah-rumah sederhana, bangunan-bangunan sederhana dari kayu, dari bambu, beberapa dari ada batu atau ada kayak tembok tapi sedikit. Pakaian-pakaiannya juga yang terlihat udah rapih, Mas, udah banyak yang tertutup. Oh, oke. Gitu, udah banyak yang tertutup, walaupun banyak juga yang masih pakai kayak udeng, masih pakai pangsi-pangsi segala macam. Ya ciri khas lah. Karena terlihat situasi masa kini, terus pas lagi sholat, setelah selesai sholat, terlihat ada gambaran itu dan ada tokoh itu, saya jadi ngelihat perspektif yang lebih luas kalau ternyata dari zaman dulu tuh udah banyak orang kesini. Gitu. Jadi wajar ketika zaman sekarang makin banyak orang yang datang dengan niat yang berbagai macam rupanya lah. Oke. Nah, Liv, ini kan kalau nggak tahu ya, kalau kata orang-orang tua zaman dulu kan bilangnya kan kalau orang yang sudah meninggal kan berarti diterima di sisinya. Nah, apakah yang Alif lihat itu beliau yang disebut sebagai Sunan Gunung Jati? Gunung Jati itu sendiri. Saya nggak tahu. Gini, lagi-lagi saya nggak tahu apakah itu memang di luar dari itu ya, di luar dari pertanyaan itu. Saya nggak tahu apakah memang itu beliau, karena saya meyakini bahwa orang-orang yang mulia itu punya kedudukan khusus di sisi Yang Maha Kuasa. Betul. Atau yang saya lihat itu bagian dari sisa-sisa energi atau residual energi dari masa lalu yang masih ada sisa-sisa sedikit. Mungkin beliau zaman dulu itu suka melakukan hal itu di area masjid, sekelilingnya, dengan masyarakat sekitar, mungkin dengan pejabat, karena kan itu Kesultanan Cirebon pada masa itu. Betul. Iya, apakah itu residu energi? Ya bisa jadi, bisa jadi begitu. Maka terus pancar. Saya cukup yakin mungkin teman-teman travel mungkin ada yang punya pengalaman itu juga. Iya bisa jadi. Ya. Bisa jadi, nggak tahu itu yang dilihat itu siapa, tapi mungkin punya pengalaman yang serupa kayak saya juga. Gitu. Nah, Liv, ini kan dari yang tadi awal aku cerita bahwa sebenarnya kan banyak ya sekarang ya fenomena yang terungkap itu fenomena yang kurang baik, banyak yang kurang baik, bahkan kelihatannya mungkin sangat gelap yang kita tidak bisa ngebayangkan. Dan sekarang fenomenanya juga udah merambah ke bahkan hal-hal yang sakral sekalipun juga udah kayak begitu ya gitu. Nah, sebenarnya ini jadi bahasanya kayak gambaran di zaman sekarang juga kali ya. Di situasi global maksudnya? Nggak cuma global, di nasional sekalipun juga ada kan gitu. Maksudnya kayak dulu yang kita anggap ada mungkin lembaga, ada institusi, atau dulu yang kita anggap hal-hal yang itu nggak mungkin lah keluar hal-hal yang kurang baik dari situ. Tapi kok ternyata sekarang lebih banyak yang kayak begitu ya. Apakah mungkin sebenarnya yang Alif lihat di Cirebon, di Masjid Sunan Gunung Jati itu jadi cerminan secara luas ya, nggak cuma nasional tapi juga global, internasional. Gimana kalau menurut Alif? Ini menurut saya ya, Mas, beberapa kali kita cerita tentang situasi-situasi masa kini yang berdasarkan petuah para leluhur masa lampau,
berdasarkan kitab-kitab kuno masa lalu. Akhirnya mendapatkan vision itu kan, bahwa oh nanti ada masanya, ibaratnya masuk ke era-era gelap, masuk ke zaman-zaman dimana fitnah makin merebak luas, akan masuk dimana ke zaman yang jujur akan diasingkan, hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya kita beberapa kali kita bahas tentang itu, gitu kan. Kalau pertanyaan Mas Anton tadi, apakah apa yang saya lihat itu cerminan dari gambaran yang global? Ya menurut saya pribadi, asumsi pribadi, bisa begitu. Karena gimana pun juga kan, kita pernah cerita di episode-episode sebelumnya, kita secara nggak sadar atau tidak, kita menjadi bagian dari tokoh yang menjalani cerita itu. Orang yang menjalani cerita di zaman sekarang, di dalam kehidupan masing-masing. Artinya, kalau ada nampak di sekeliling kita hal-hal yang kurang baik, dengan reason, dengan alasan apapun dia melakukan itu, yang biasanya orang melakukan hal-hal kurang baik pasti dasarnya adalah karena untuk makan, untuk materi, untuk duniawi. Kalau di sekeliling kita ada, kemungkinan besar menurut saya pribadi di luar juga pasti ada, gitu. Mau dari skala yang paling kecil di masyarakat, bahkan di keluarga sendiri, di keluarga gitu ya, di ranah keluarga, masyarakat lokal, sampai ke bangsa negara. Yang mana kita sekarang lagi dihadapi oleh banyak situasi genting global, kayak misalnya India Pakistan memanas. Ya kan? Sekarang ya. Terus, bukan cuma di Eropa aja. Sebelumnya kan ya tentang perang dagang Amerika Cina, tentang kebijakan Amerika gimana, tentang ekspansi Cina, teknologi, ekonomi dan sebagainya. Menarik tuh. Tentang sebelum lagi Rusia Ukraina. Sebenarnya sampai sekarang juga masih memanas juga di kawasan itu. Dan yang masih hangat sampai detik ini adalah di Timur Tengah, di Israel Palestina bagaimana. Itu kan kelihatannya jauh dari kita. Tapi kan menurut saya dari hal itu juga berdampak lokal juga sebenarnya, ke kebijakan dalam negeri. Terhadap bagaimana daya beli masyarakat gimana, tentang stabilitas ekonomi negara gimana, semua kan dampaknya kena semua. Maksudnya ya bisa jadi apa yang terlihat dalam radius kecil, di jarak pandang sekian, ternyata itu mencerminkan hal-hal di luar sana juga. Jadi miniatur. Betul. Bisa begitu menurut saya. Ditambah dengan eskalasi alam yang lagi makin meningkat, yang kadang-kadang orang luput. Betul. Sebenarnya menarik sih kalau bicara mungkin di episode yang mendatang kita bisa cerita dari kacamata global kali ya. Kita melihat sebenarnya banyak kaitan-kaitan yang ternyata berdampak ke kita loh gitu. Dan ini bukan lagi situasi yang situasi yang sporadis gitu. Ini mungkin ya bisa mengarah kepada pergeseran kekuatan global yang juga sekaligus mengarah pada ramalan atau prediksi ke Perang Dunia Ketiga. Seru kali ya. Insya Allah di next episode kita kan mungkin di episode kali ini kita melihatnya dari kacamata yang kecil, melihat sesuatu yang cakupannya lebih luas. Bisa gitu. Mungkin di episode yang akan datang kita bisa melihat dari kacamata yang besar, melihat dampaknya ke kita, dan pastinya dari kacamata spirit tentunya ya. Sobat Time Travel, ini tempat yang baru, cerita yang baru. Nanti kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Amin. Ke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.